Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak dampak terhadap dunia dan kita harus dihadapi dengan tantangan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Banyak dampak positif dan juga negatif yang telah kita alami saat ini, terutama kepada generasi milenial yang seharusnya banyak melakukan kegiatan di luar dan mengeksplor banyak hal, menjadi sulit untuk mengembangkan ide-ide yang menumpuk. Baiklah teman-teman Monet TV, kali ini bersama saya Syaharani Putri di acara Dialog Interaktif Monet TV Lampung. Hari ini saya akan memberikan banyak informasi dan juga pengetahuan perihal aksi milenial, kompetensi, daya saing, kreativitas, dan ide inovatif. Pastinya kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan teman-teman dari aksi milenial Lampung yang sudah hadir hari ini, yaitu ada Kak Raffi dan juga Kak Alfi. Boleh sapa teman-teman Monet TV Lampung. Terima kasih sebelumnya untuk Kak siapa? Putri. Kak Putri yang sudah ini. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu. Saya sebagai Ketua Aksi Milenial di Kota Bandar Lampung. Nama saya Raffi Punjabi dan ini ada sekretaris saya Alfi Yudisial. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfi Yudial, saya di sini sebagai sekretaris Aksi Milenial tingkat Kota Bandar Lampung. Oke, sebelumnya boleh diminum dulu minumannya biar kita lebih santai ya. Tadi udah diminum kayaknya itu Iya. dia. Kita sebelumnya udah minum juga. Kembung nih kayaknya. Nah ini kan lagi di masa pandemi ya. Gimana nih kegiatannya di rumah? Apa aja yang dilakuin? Dari Kak Raffi. Sekarang lagi fokus untuk kuliah dan juga terus sampingan untuk membangun sebuah organisasi ini yang Aksi Milenial inilah namanya. Kesibukan dari Bung Alfi. Nggak apa-apa, santai aja. Ya dibilang sibuk juga enggak sih. Iya ya, di rumah diri aja ya. Ya, so sibuk aja kayaknya ya. Ya paling kesibukan sehari-hari saya sebagai mahasiswa jurusan hukum, terus juga aktif sebagai pengurus organisasi di sini, terus juga ada online shop kecil-kecilan lah. Oke. Kan di sini saya hadir di sini ya. Pengen bedah langsung apa sih itu aksi milenial. Mungkin banyak teman-teman Monet TV nih yang belum tahu apa sih aksi milenial itu gitu kan. Jadi boleh dijelasin nggak apa sih aksi milenial itu sendiri? Jadi aksi milenial itu adalah gerakan, milenial itu adalah pemuda atau pemudi. Jadi aksi milenial itu adalah pergerakan pemuda-pemudi yang meningkatkan sumber daya manusia segala macam dan untuk dunia wirausaha juga gitu. Oke, jadi aksi milenial ini membawa pemuda-pemudi untuk melakukan aksi-aksi yang akan dilakukan nanti gitu ya, kayak biasanya apa aja sih yang aksi-aksi yang dilakuin itu, yang udah dilakuin gitu? Sejauh ini aksi-aksi yang udah kita lakuin seperti milenial berbagi itu kita adakan kurang lebih seminggu sekali. Terus juga ada kursus bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan juga bahasa Arab. Itu tujuannya kita lebih ke peningkatan sumber daya manusia sih yang ada di Kota Bandar Lampung. Kurang lebih seperti itu. Oh, kalau misalkan berdirinya aksi milenial Lampung ini nih sejak kapan sih, dan apa juga yang menginisiatif kalian untuk mendirikan aksi milenial Lampung? Jadi tadi apa pertanyaannya? Sejak kapan? Aksi milenial ini berdiri sejak tahun 2021 di bulan Februari. Oh, berarti baru ya? Baru. Dan tujuannya dibentuk aksi milenial ini inisiatifnya? Karena kita ngeliat dari sekarang pemuda-pemuda sekarang ini kan kayak kurang yang berorganisasi dalam lingkungan gitu ya. Gimana sih cara kalian tuh ngajakin kayak teman-teman mungkin ya ada yang mau masuk jadi anggota
aksi milenial itu gitu. Kayak mana sih ngajak ya? Karena kan mungkin sekarang ini orang-orang males gitu, pengennya di rumah aja. Udah pandemi ini kayak udah nyaman gitu kan. Jadi itu kayak mana gitu ngajak ya? Ya mungkin lebih ke strateginya ya untuk perekrutan anggota-anggota baru. Ya mungkin kita lebih kepada menjelaskan bahwa kita itu penting untuk berorganisasi. Karena pada hakikatnya bukan kita yang butuh organisasi, bukan organisasi yang butuh kita, tapi kita yang butuh organisasi. Untuk bagaimana kita meningkatkan mutu kita seperti public speaking, bagaimana berbicara di depan banyak orang, terus juga leadership, jiwa kepemimpinan harus kita tanam dari sekarang, terus juga networking, karena kita sebagai makhluk sosial ya. Nggak mungkin kita hidup sendirian gitu, pasti butuh orang lain gitu. Nah di organisasi inilah tempat kita, wadah kita untuk mengarah ke situ. Oke. Bicara soal tujuan dari aksi milenial ini ya, sebenarnya tujuan khususnya itu apa sih gitu? Tujuan khususnya itu lebih kepada bagaimana identitas kita sebagai organisasi. Karena identitas organisasi aksi milenial ini ada 2 poin yang menjadi garis besar. Poin pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia, khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung, dan juga menanamkan jiwa-jiwa entrepreneur dan sadar akan wirausaha. Oke, gue penasaran gitu ya. Sebenarnya itu kenapa sih milenial itu harus berorganisasi gitu? Boleh dijawab apa tuh, Mas? Boleh. Nanti mungkin gantian. tambahin aja. Iya. Boleh gantian. Kenapa milenial? Kenapa? Harus berorganisasi. Karena dibentuknya berorganisasi itu jadi nggak cuman mindsetnya orang tua sekarang ini kayak dilihat pandangan orang apa sih anak pemuda-pemuda itu kumpul-kumpul kayak gitu, apa sih manfaatnya gitu kan. Jadi kami mendirikan sebuah organisasi itu ada visi dan misi, tujuan tertentu. Dan di situ kami akan memperkembangkan program-program yang bahwa ini loh, aksi milenial ini bukan cuma kumpul-kumpul gitu ya. kumpulan pemuda-pemuda yang gak ada manfaatnya. Iya, nggak jelas gitu kan. Iya. Banyak kan orang tua sekarang ya. Berarti banyak juga lah ya, ada untungnya, ada manfaatnya gitu kan. Terus kenapa sih harus generasi kita gitu, generasi milenial gitu? Kenapa nggak ada orang tua juga atau gimana gitu? Kenapa harus kita gitu? Mungkin berkaca ya. Iya. Berkaca. Oke. Kita berbicaranya agak jauh dikit ya. Iya. Jangan jauh-jauh. Bebas. Karena kita di tahun 2045 itu Indonesia akan menjadi negara maju. Amin. Indonesia insya Allah. Insya itu Allah. proyeksinya. Iya. Karena apa ya? Di tahun 2045 itu Indonesia akan genap berumur 100 tahun. Bisa dikatakan istilahnya Indonesia Emas. Nah, di generasi milenial inilah yang akan menghandle ataupun yang membackup Indonesia di tahun 2045 nanti. Makanya saya mengajak untuk kawan-kawan aksi milenial maupun yang ada yang di luar aksi milenial, ayolah kita sama-sama bangun Indonesia ini menjadi negara maju. Karena berdasarkan data Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan menjadi atau PDB produk PDB kelima terbesar di dunia. Itu baru proyeksi. Tapi kalau kita sebagai generasi milenial tidak sadar akan berorganisasi, bermasyarakat dan tidak mau mengikuti pendidikan formal, proyeksi itu akan hanya sekedar wacana kalau menurut gue sih. Omong kosong gitu ya. Aduh, berarti sebenarnya peran-peran dari aksi milenial ini dalam pemberdayaan kreativitas itu
apa aja sih gitu? Gimana gitu perannya dari aksi milenial ini? Karena di tengah pandemi COVID ini gitu kan, mungkin kan ada beberapa teman-teman kita yang susah gitu berkreativitas, tapi dengan adanya aksi milenial ini, kalian tuh gimana gitu perannya? Itu kami bakal ngedorong orang-orang pemuda atau pemudi yang ingin berkreativitas, tapi dengan adanya pandemi ini kan, kami untuk akan menimbulkan suatu program-program yang memanfaatkan digital ataupun dunia sosmed gitu. Gimana tanggapannya? Izin ketua ya. Siap. Menambahkan. Santai. Udah kayak ini aja. Iya. Serius bener. Ketawa-tawa aja nggak apa-apa. Ya mungkin lebih kepada Kayak itu Perannya? perannya. Mungkin kita sebagai anggota aksi milenial, kita terus mendorong untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Bandar Lampung ini untuk tetap inovatif, solutif, dan kreatif. Oke, kakak sebagai milenial ini nih udah berbuat apa aja nih gitu selama di aksi milenial ini gitu? Aku penasaran soalnya. dari awal aksi milenial dibentuk ini sudah beberapa program yang sudah dijalankan, yaitu sebagai program bahasa, program yang ada UMKM yang sedang di belakang kita ini, sama setiap malam Jumat itu kita bakal ngadain yasinan, Pertemuan rutin gitu. Dan di hari Sabtu juga selesai pelajaran program bahasa Mandarin, kita akan melanjutkan bersih-bersih. Oke. Selanjutnya, nah ide kreatif apa aja sih nanti yang bakal dilakukan sama aksi milenial untuk kedepannya gitu? Apa aja ide kreatifnya gitu? Mungkin udah ada yang direncanain gitu, kalian mau ngapain gitu, yang kreatif yang beda dari yang lain gitu? Mungkin berbicara kreativitas yang bakal kita cetuskan dari kawan-kawan aksi milenial, tidak jauh-jauh dari garis-garis besar atau poin-poin yang saya sebutkan di awal tadi, seperti peningkatan sumber daya manusia dan juga kewirausahaan. Nah itu kita langkah konkretnya, kita bakal ngadain seminar-seminar kewirausahaan, pelatihan-pelatihan, terus juga dalam hal peningkatan sumber daya manusia kita sudah melaksanakan program kursus bahasa asing. Itu ada 3 ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Arab. Nah itu salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan sumber daya manusia, khususnya pemuda-pemudi yang ada di Kota Bandar Lampung. Kalau aku boleh tahu juga nih ya, masalah teknologi nih, sekarang kan udah canggih gitu kan. Sebenarnya ada teknologi khusus sendiri nggak sih yang mendukung kalian untuk ngelakuin banyaknya program kerja gitu? Teknologi khusus lah gitu yang kalian udah pernah lakuin gitu? Teknologi atau apa? Mungkin berbicara teknologi, kita memaksimalkan apa-apa yang sudah ada gitu. ya, seperti platform e-commerce, terus juga ada Google AdSense, Instagram AdSense. Nah itu bakal kita maksimalin untuk meningkatkan kreativitas kita yang berkaitan dengan kewirausahaan, karena itu menjadi poin besar kita. Oke, kalian kan udah ini nih mendirikan UMKM gitu, dan kalian juga mungkin udah bisa dibilang jadi entrepreneur lah ya gitu, bisa dibilang begitu gitu. Kalian bisa nggak sih bagi atau share ke teman-teman Monef TV gimana sih caranya jadi entrepreneur yang bisa dibilang sukses dan mempunyai penghasilan sendiri gitu? Share cara berbisnis lah gitu, rahasianya. Untuk teman-teman atau pemirsa Monef TV yang ada dimanapun, gue mau sedikit ngasih bocoran. Kalau wejangan kayaknya gue sana kayak lebih tua. Iya. Bocoran aja kali ya. Iya, share aja kita. Mungkin tips-tipsnya itu ya 3 poin tadi. Kita harus tetap terus kreatif, inovatif, dan juga solutif. Walaupun di situasi pandemi seperti sekarang ini,
kita harus terus berinovasi. Berinovasi dalam hal khususnya kewirausahaan. Jangan sementang-mentang ya, kita lagi COVID, gitu. Males-malesan. gitu. males-malesan, Rebahan gitu. Rebahan, Nah, nonton itu untuk Netflix. kaum rebahan ya. Ayolah kita bangun, terus meningkatkan kemampuan kita, skill tambahan kita. Nggak ada gunanya kita rebahan terus. Iya. Kalau kebanyakan rebahan juga pusing. Iya. Pusing, sakit. Kena penyakit yang ada, Iya, iya. bener. Kalau dari Kak Raffi ada tipsnya nggak nih? Kalau buat tips buat temen-temen ke kaum rebahan aja nih kayaknya. Iya. Kayak ayolah lawan gitu. Kayak bangun lagi semangat untuk kita menjadi pembisnis ataupun berdagang di media sosial. Kan dia sambil rebahan itu kan dia bisa sambil main-main sosmed gitu kan. Iya. Sambil jualan online santai gitu kan. Sebenarnya bisa. Cuman kadang kita males, Kemauan udahlah itu, buka IG aja lah gitu kan, buka TikTok aja lah gitu. Yang penting tuh bagi pemuda atau pemudi yang ingin melaksanakan usaha itu niatnya dulu aja. Iya benar. Kalau dia sudah ada niat, insya Allah dia bakal melaksanakannya. Niat, kemauan, juga keberanian. Pandemi sendiri tuh buat kamu peluang atau tantangan gitu? Sebenarnya itu peluang atau tantangan pandemi ini sendiri? Kalau gue sih lebih ke tantangan ya. Menantang bener kayaknya ya. Pemikiran sih, kayak tantangan banget nih gitu kan. Kuliah daring, tantangan banget kan. Kayak belajar sendiri kadang, ya gitulah. Aktivitas juga udah mulai dibatasin ya sekarang. Dikit-dikit penyekatan. Iya bener. Dikit ini razia. Tutup jalan ya. Jadi apa ya, upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan kreativitas kayaknya agak terhambat nih ya. Mungkin sepinter-pinternya kita sebagai pemuda ya. Iya. Pemuda itu kan harus Ada aja ya caranya. untuk terus kreatif walaupun kita stay at home gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Kak Raffi, peluang atau tantangan nih? Kayak tantangan juga kayak menantang banget nih kayak di masa pandemi nih. Iya. Kayak kalau bisa dibilang peluang juga banyak hambatannya gitu Iya. ya. Jadi apalagi sekarang sekolah-sekolah kayaknya udah pada banyak yang masuk ya. Iya, cuman mulai kan berangsur terbatas juga Terbatasan. kan. Kadang pemerintah juga masih ya ngelanjutin pembatasan kayak gitu. Tapi dari semua tantangan itu bisa nemuin peluang kan? Walaupun sedikit itu, kalau misalkan peluang itu terus digali itu Bisa juga. ya kan? Intinya sekecil apapun peluang harus tetap kita maksimalkan. Iya, keren. Ini boleh diminum nggak ini? Oh boleh minum, ayo minum lagi kita. Soalnya lambungnya udah rindu ya. Diminum Pak Tua. Iya. Pak Ketua. Kalau sebutan kita dalam organisasi Pak Sekjen ini ya. Sekretaris Jenderal kita ini. Benar masih. Oh iya. Belum. Benar saja. Sekarang nih, pesan-pesan apa aja sih yang mau disampaikan sama teman-teman Monef TV yang bisa di-share gitu selama kalian ada di aksi milenial ini? Pesan dan kesannya mungkin? Dari lu dulu apa gua dulu? Boleh dari Pak. Ini ya. Siap. Ya, pesan dan kesan untuk pemirsa Monef TV, khususnya kalangan anak muda generasi milenial nih. Kita jangan terpaku pada tantangan itu, tantangan pandemi COVID-19 yang sedang menerpa. Jangan sampai jiwa-jiwa kreativitas, ciri khas anak muda gitu ya, jangan sampai menjadi penghalang gitu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin Pak Tua bisa sedikit nambahin. Namanya tentang apa ini? Iya, share aja gitu, share pesan-pesannya aja untuk milenial ya. Ya pesan-pesan buat seluruh pemuda-pemudi yang ada di khususnya di Kota Bandar Lampung ya. Iya.
kayak membangun suatu kreativitas untuk Indonesia ke depannya yang lebih bagus lagi gitu kan. Dan menjadi mitra bagi pemerintah untuk membantu menanggulangi pandemi COVID-19 ini sih. Collab ya. Collab sama gitu. pemerintah. Iya, iya, harus ada dukungan juga ya kan. Iya, benar. Heeh. Terus kalau misalkan nih, gua nih kan pengen gabung jadi aksi milenial gitu. Iya. Ada pendaftaran khusus atau apa gitu? Kebetulan kita ada namanya PPABM. Heeh. Itu Pekan Penerimaan Anggota Baru Milenial. Itu akan dilaksanakan di 2 bulan sekali. Itu bisa dibilang night camp lah. Malam camp gitu ya. Malam keakraban. Nah, Malam keakraban. keakraban. Makrab ya. Jadi kalau bahasa kita peresmian anggota baru gitu. Ya. Itu yang membedakan kita sebagai anggota atau simpatisan gitu. Oke. Oh, jadi seperti itu ya. Baiklah. Sekian dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Raffi dan juga Kak Alfi atas waktunya yang udah diluangkan. Langsung aja. Baik pemirsa, setelah kita habis ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Aksi Milenial Lampung, saya pesankan bahwa sebagai generasi milenial kita harus kreatif, kompeten, inovatif di masa pandemi COVID-19 ini. Serta harus bisa melihat peluang di tengah tantangan, berdamai dengan keadaan, dan mampu memaknai keadaan itu sendiri. Saya Syaharani Putri, mohon pamit undur diri dari Dialog Interaktif Monef TV Lampung. Dadah! Ayo dong, dadah!